baik. Gimana kabar Intan? Aku juga sangat baik sih. Mungkin hari ini Kelihatannya Intan ini happy banget ya. sangat-sangat happy sih. Karena apa kamu tahu? Aku sangat semangat untuk podcast kali ini. Wah, podcast kali ini kita mau bahas apa ini Intan? Podcast kali ini tuh kita akan membahas suatu etika dalam kasus anti korupsi di suatu perusahaan. Nah, sebelum itu Pak, kita harus kenalan dulu dong ke para subscriber kita. Halo teman-teman, perkenalkan saya Intan Zahira, saya dari Universitas Narutama Surabaya. Mungkin kamu bisa memperkenalkan. Halo guys, saya Muhammad Novel Ramadan dari Universitas Narutama Surabaya. Nah, kami semua dari semester 2 ya. Kali ini kita ada tugas dari mata kuliah Etika Bisnis, di mana kita akan menjelaskan ke rekan-rekan tentang sepengetahuan kita ya. Tentang kita kemarin sudah review jurnal nih. Betul. Nah, hal-hal yang kita dapat di review jurnal itu akan kami diskusikan sekarang, kita obrolin sekarang gitu. Jadi teman-teman nanti ini sesuai pemahaman kita ya guys. Betul. Jadi teman-teman nanti yang mau berkomentar silakan tulis saja di kolom komentar. Betul. Oke Pak. Pertama nih, etika bisnis akuntan dalam kasus anti korupsi perusahaan manufaktur, di mana ini menjadi sangat penting ya. Sangat penting banget. Soalnya korupsi itu sangat gila korupsi. Iya, kalau tidak segera diatasi itu akan mengancam keterberlangsungan suatu perusahaan ya Pak ya. Iya, bisa bangkrut di perusahaan kita. Betul. Nah, di jurnal yang kita bahas kemarin itu dia mengatakan bahwa di tiap-tiap perusahaan dia mempunyai cara tersendiri. Masing-masing perusahaan mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi cara korupsi tersebut. Betul, cara pengungkapannya itu tadi. Semakin bagus suatu perusahaan, semakin sudah lama dia berdiri, dia akan semakin yakin dan ingin memperbaiki citra perusahaan itu menjadi lebih baik Pak. Gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini ada suatu standar sih Pak, namanya GCG. Kamu pernah tahu nggak itu? GCG itu ini nggak sih artinya good governance bukan sih? Betul, lebih tepatnya good corporate governance. Betul. Nah itu suatu standar yang mungkin dimiliki di tiap-tiap perusahaan ya untuk gimana sih dia itu sudah baik atau belum, seperti itu. Nah, kaitannya dengan etika bisnis dalam anti korupsi ini mungkin salah satu prinsip GCG itu ada yang namanya transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan sendiri adalah dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan dalam suatu perusahaan. Berarti GCG ini sangat penting ya di semua perusahaan. Betul. Berarti setiap perusahaan harus mempunyai GCG ini. Iya, jadi ini kayak suatu standar gitu. Jadi apakah perusahaan ini sudah baik atau tidaknya itu akan diukur dari GCG ini tadi. Apakah dia sudah memenuhi 5 prinsip-prinsip ini Berarti tadi. kalau standar perusahaan lebih bagus, lebih tinggi misalnya, berarti GCG-nya lebih baik gitu ya? Betul. Nah, GCG sendiri itu apa aja sih? Yang pertama itu ada transparansi yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Yang kedua ada akuntabilitas ya. Oh iya betul. Nah, pemahamanmu itu gimana? Akuntabilitas. Akuntabilitas itu menyangkut kejujuran ya. Betul, suatu pertanggungjawaban ya. Sehingga pengelola perusahaan itu terlaksana secara efektif. Begitu. Terus yang ketiga adalah responsibilitas. Nah, responsibilitas itu menurut kamu gimana? Jadi dia itu prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Jadi dia itu memang sesuai aturan. Oh, ada aturannya. Betul. Jadi dia mengenai pertanggungjawaban. Betul. Yang kedua adalah independensi atau kemandirian. Yang ketiga adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Nah, mungkin dari prinsip-prinsip itu tadi yang bisa mendukung perusahaan itu menjadi lebih baik. Jadi memang berhubungan dengan etika bisnis dalam akuntansi tentang pengungkapan anti korupsi itu tadi. Semakin itu baik, maka anti korupsinya semakin rendah seharusnya, karena akan lebih sulit jika seseorang itu melakukan korupsi padahal citra perusahaannya itu semakin baik. Itu mereka akan merasa diawasi. Seperti itu. GCG ini juga memiliki tujuan nggak sih Intan? Betul. Nah, tujuan menurutku ya, tujuannya itu untuk menekan komitmen perusahaan dalam mencegah terjadinya korupsi di tingkat internal maupun eksternal. Jadi GCG ini pengumpulannya itu bisa dari dalam atau dari luar, ibaratnya kayak auditor nggak sih? Betul, auditor. Jadi ada yang memeriksa laporan keuangan gitu kali ya. Jadi ada yang dari internal atau dari pimpinan sendiri maupun dari eksternal oleh audit yang ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi dari situ
kita bisa terlihat ya Pak ya gimana perusahaan ini sudah mengelola internalnya secara baik gitu. Sangat menarik ya Pak ya gimana kita bekerja ya misal di suatu perusahaan kita sudah menjadi profesi di situ, maka etika-etika itu perlu kita terapkan. Yang pertama yang menurutku ya yang paling penting adalah kejujuran sih Pak sama integritas. Menurutmu gimana kalau begitu? Ya kalau dari aku sendiri sih benar sih nomor satu itu kejujuran. Kejujuran jadi, ya. Kalau kita jujur itu enak aja gitu rasanya. Iya betul. Jadi suatu perusahaan itu ketika SDM-nya itu memang berkualitas, maka akan berkualitas pula suatu perusahaannya. Iya itu tidak menutup kemungkinan. Itu ya paling kurang lebih yang kita tangkap ya. Betul. Jadi siap gak kamu nanti bekerja di suatu perusahaan dengan menerapkan etika-etika suatu profesi? Siap dong kita, kan karena jujur itu nomor satu. Betul. Yang pastinya etika profesi akuntansi ya Pak ya, karena kita mahasiswa akuntansi. Gitu. Oke, mungkin cukup ya Pak ya. Itu aja sih yang bisa kita diskusikan ya. Mungkin teman-teman yang mempunyai pendapat lain atau teman-teman mau membuka diskusi bareng kita bisa nih kita akan membuat podcast yang lebih menarik ya Pak ya yang durasinya mungkin agak lebih lama. Betul. Kita mengundang Pak Agus nih. Betul sebagai dosen pengampu dari mata kuliah etika bisnis tersendiri itu tadi Pak ya. Oke, jadi mungkin teman-teman nanti yang bisa mau berkomentar silahkan ya tulis kolom komentar, saran dan kritik juga bisa. Lalu semoga yang kita bicarakan ini menjadi insight terbaru nih bagi teman-teman. Betul, pemahaman terbaru ya Pak ya. Betul. Mungkin segitu dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah, sampai ketemu di podcast selanjutnya.